Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Bertemu kembali dengan Sir Musli. Ya, kita kembali melanjutkan pelajaran kita untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dalam susunan pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tetap semangat ya, khususnya anak-anak seri yang kelas 2. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dan seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita kali ini masih melanjutkan materi tentang kasih sayang kepada sesama yang minggu lalu sebelum kita libur menyambut bulan suci Ramadan, kita sudah belajar tentang kasih sayang. Nah, ini kita lanjutkan kembali materi tentang kasih sayang yang mana tujuan pembelajarannya masih sama seperti materi kasih sayang sebelumnya, yaitu meyakini bahwa perilaku kasih sayang kepada sesama sebagai cermin dari iman, menunjukkan perilaku kasih sayang kepada sesama, menyebutkan arti kasih sayang dan mencontohkan perilaku kasih sayang, serta menjelaskan manfaat perilaku kasih sayang dan menunjukkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama, serta mampu mendemonstrasikan perilaku kasih sayang kepada sesama. Nah, yang di buku PAE-nya di halaman 53 sampai dengan 56 ya. Nah, kali ini kasih sayang sebagai implementasi atau kasih sayang sebagai praktek dari pemahaman surah Al-Fatihah ayat 3. Nah, di halaman 55 bisa dilihat ya. Surah Al-Fatihah ayat 53. Nah, disebutkan bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, manusia diperintahkan Allah untuk saling menyayangi. Bentuk kasih sayang kepada sesama manusia dapat dilihat dari sikap tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai. Jika ada teman atau saudara kita yang terkena musibah, hendaknya kita menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan cara menolong mereka. Nah, kemarin sudah saya contohkan ya, kasih sayang kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan kepada lingkungan sekitar hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kasih sayang. Nah, jadi kasih sayang ini merupakan cerminan ya atau praktek dari pemahaman surah Al-Fatihah ayat ketiga ya. Nah, yaitu yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini praktek dari surah Al-Fatihah ayat ketiga. Ya. Adapun pemahaman dari surah ini yaitu tentang kasih sayang terhadap orang lain. Jika kita sering berbuat baik terhadap orang lain, maka kita akan dibalas dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita sering berbuat baik terhadap orang lain, maka kita akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki sifat ya Ar-Rahman Ar-Rahim sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 3 yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi jika kita suka berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Selain daripada itu, banyak hadis juga yang menjelaskan tentang kasih sayang. Nah, contoh kasih sayang Allah kepada kita sangat banyak sekali. Ya, Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang sangat banyak. Coba kita sebutkan nikmat apa saja yang kita rasakan selama hidup kita. Ayo, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita gunakan untuk minum, yang tidak terbatas jumlahnya. Kemudian hewan-hewan dan tumbuhan yang bisa kita konsumsi, kita makan, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ya, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hendaknya selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan cara menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, itulah bukti kita bersyukur itu kita menggunakan yang nikmat yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, bagi siapa saja yang selalu bersyukur maka Allah akan tambahi.
Kasih sayang ini juga banyak disebutkan di dalam hadis. Di antaranya yang berbunyi man la yarhamu la yurham, man la yarhamu wa la yurham. Artinya barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu juga hadis yang sering kita dengar, ya. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kasihilah yang ada di bumi, rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati Allah yang ada di langit. Ya, kasihlah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh zat yang ada di langit. Nah, itu hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan dari Abu Daud nomor hadis 4941 dan At-Tirmizi nomor hadis 1924 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 925. Nah, jadi anak-anak saya yang dirahmati Allah, kasih sayang ini merupakan perintah Allah, ya, karena Allah memiliki sifat yang pengasih dan penyayang. Karena itu kita harus juga memiliki sifat pengasih dan penyayang agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita mengasihi yang ada di bumi, maka kita akan dikasihi oleh zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah banyak contoh-contoh yang disebutkan tentang kasih sayang pada minggu yang lalu sudah disebut-sebutkan, ya, banyak sekali di antaranya peduli terhadap teman, menyayangi orang tua, menjenguk teman yang sakit atau keluarga tetangga, membantu teman kesusahan, menyayangi tumbuhan, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak saya yang dirahmati Allah, seperti biasa di akhir materi kita ini ada penugasan yang bisa dikerjakan. Ada di halaman 57, ya, 56, 57, ya, bagian A dan B bisa dikerjakan. Uji kemampuannya, tulis langsung jawabannya saja di buku PAI kamu, ya. Jangan lupa tulis nama dan tanggal. Demikian saja untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.